Shalom, haleluya. Kayaknya saudara belum lupa ya dengan drama komedi minggu lalu ya. Ya, I name Oh My God. Ya, siangnya kita disuguhi dengan drama komedi. Dan tokoh favoritnya adalah Bu Parmi, saudara. Tapi malamnya bukan drama komedi, tapi melodrama. Melo itu sedih, saudara. Ya, seumur-umur saudara yang kenal Bu Parmi, pasti pernah terhibur dengan keberadaan beliau, almarhumah. Dia selalu bikin kita tertawa. Kalau perlu, dia bisa lakukan apa aja untuk membuat kita tertawa. Dia bisa rias wajahnya sedemikian rupa, masih ingat? Dia bisa pakai lipstik yang belepotan hanya untuk membuat kita ketawa. Nah, baru minggu lalu dia membuat ibu-ibu menangis. Termasuk Bu Gembala, saya yakin. Ya, nangislah kita, saudara. Ya, puji Tuhan, Eli, anaknya, dan Diki ada di tengah-tengah kita. Selamat hadir lagi di keluarga Hosana. Kalian adalah keluarga Hosana. Saudara, tapi itulah yang namanya skenario Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita sih pengen skenario yang happy-happy terus. Benar nggak? Kalau Ibu Gembala bikin drama, minggu lalu itu adalah skenarionya Ibu Gembala. Betul, Tante? Kebanyakan selalu yang komedi, saudara. Banyak kita suka yang tertawa, komedi. Tapi seringkali skenario Tuhan nggak selalu komedi, saudara. Namun orang percaya, anak-anak Tuhan yakin, skenario Tuhan adalah skenario yang terbaik. Amin, saudara. Sederas apapun kita nangis, tapi kita percaya satu hal. God, skenariomu adalah yang terbaik untukku. Saudara bisa katakan itu kepada Tuhan siang ini. Tuhan, skenariomu yang terbaik untukku. Bisa masing-masing tepuk dada saudara. Ayo coba praktekkan. Masing-masing katakan dalam bersuara, saudara dengar kata-kata saudara dan katakan, Tuhan, Bapa, skenariomu adalah yang terbaik untukku. Amin, saudara. Ada episode yang mungkin kita nggak suka. Saya jujur juga, dalam episode hidup saya, ada episode-episode yang saya nggak suka, saudara. Tapi setelah saya melewatinya, dan ketika saya belajar sesuatu dari episode itu, saya hanya bisa katakan, Tuhan, skenariomu adalah skenario yang terbaik. Hari ini saya nggak akan khotbah, saudara. Itu sebabnya nggak seperti biasa saya siapkan PowerPoint, karena saya suka dengan grafis. Saya selalu suka menyiapkan khotbah dengan PowerPoint, tapi hari ini saya nggak khotbah. Saya hanya akan bersaksi, saudara. Yang akan saya saksikan adalah skenario Tuhan
dalam hidup anak kami, Gabriela. Saudara yang sudah berjemaat di Hosana lebih dari 15 tahun, pasti kenal anak saya ini sebab 15 tahun yang lalu melayani bersama-sama dalam tim pemuji, saudara. 8 tahun yang lalu, saudara, anak kami memberitahu sesuatu yang mengagetkan kami. Dia bilang, "Papa, Mama, aku diterima kuliah S2 di Jerman." Kaget saya. Karena selama ini saya nggak pernah berpikir bahwa dia betul-betul akan pergi sejauh itu, saudara. Kami pun nggak menyiapkan dana untuk itu. Dan dia bilang, "Papa, nggak usah khawatir, Gaby udah nabung." Dia 4 tahun kerja di Jakarta, saudara, dan selama 4 tahun dia hidup sangat hemat sehingga dia bisa nabung, saudara. Karena untuk kuliah di Jerman itu hanya butuh deposit di bank Jerman, di Deutsche Bank, sejumlah biaya hidup 1 tahun, saudara. Dan ketika di sana itu bisa diambil sebulan-sebulan, tapi sebelum akhir tahun harus di top up lagi setahun. Tapi biaya kuliahnya gratis, saudara. Nah, saya nggak bisa tidak untuk nggak mengizinkan, saudara, sebab anak kami pikir dia les bahasa Jerman, ya sekedar hanya les bahasa Jerman. Ternyata dia mempersiapkan diri untuk pergi ke sana karena itu destiny dalam hidupnya, saudara. Dan waktu saya harus melepas dia, saya katakan gini, "Gaby, belajar, Papa senang kamu belajar di luar negeri, apalagi dengan biaya kamu sendiri. Papa bangga. Tapi Gaby harus ingat ada resikonya." Apa, Pak? Resikonya adalah gini. Pria Indonesia cenderung memilih pasangan yang nggak lebih pinter dari dia. Betul, pria-pria Indonesia. Itu resikonya. Dan kalau kamu berangkat ke sana, kuliah di sana, kamu akan harus hadapi konsekuensi ini, resiko ini. Bahwa jodoh kamu akan lebih sulit dibanding kalau kamu tetap di Indonesia. Dia mulai tunduk, saudara. Dan saya bilang gini, "Gaby, apapun keputusan Gaby, Papa dukung. Gaby bisa bebas memilih, tapi tidak bebas konsekuensinya." Saya bilang begitu dan akhirnya dia memilih untuk tetap berangkat karena segala sesuatunya sudah siap, saudara. Di Jerman dia bergabung dengan gereja Indonesia di sana, namanya Jemaat Indonesia München, saudara. Jadi saya waktu ke sana juga sempat ibadah di tempat itu, saudara. Dominan anak-anak muda dan ibadahnya bilingual dengan bahasa Jerman dan diterjemahkan bahasa Indonesia. Tapi lagu-lagunya combine ya, antara lagu-lagu Hillsong gitu dengan lagu-lagu Indonesia. Dan gym ini diayomi oleh GPCC yang ada di Jakarta. Nah, Gaby bergabung di jemaat ini, melayani di situ, saudara. Dan karena itu jemaat Indonesia, maka setiap tahun selalu ada sekelompok mahasiswa baru yang kuliah S1, S2, atau S3 di München. Dan kebanyakan gabung di situ karena ini gereja interdenominasi ibadahnya ya,
semua denominasi bisa bergabung. Nah, namun saudara, namanya Gaby ini perempuan. Walaupun setiap kali datang mahasiswa yang baru, yang datang pasti lebih tua dari umurnya, benar nggak? Logisnya kan gitu. Ya, yang datang lagi, tapi lebih tua. Nah, selama 8 tahun ini Gaby pernah membangun hubungan sama-sama anak Tuhan yang beribadah di situ dengan dua pria, dua pemuda. Yang pertama itu lebih muda 7 tahun, saudara. Ya, walaupun face si cowok itu boros, saudara. Jadi waktu sama-sama Gaby kan imut gitu ya. Jadi nggak kelihatan Gaby lebih tua, tapi beda 7 tahun, saudara. Tapi waktu kenalan dengan kami, pertama di YouTube, pertama di video call, terus kedua dia kunjungi kami di Bandung, saudara. Saya dan istri saya sepakat punya kesan yang sama. Anak ini childish gitu, jadi nggak lihat beda 7 tahun terus pasti kekanak-kanak, enggak. Ya, karena ada orang yang lebih muda dari dia, dewasa juga banyak, saudara. Nah, tapi saya nilai ini pemuda ini kekanak-kanakan gitu. Nah, saya hanya bilang ke Gaby kalau jalan sama dia, ya siap-siap Gaby yang bimbing dia, bukan dia yang bimbing Gaby. Itu karena nggak dewasa, saudara. Nah, akhirnya kemudian hubungan mereka break out. Kemudian datang lagi satu pemuda yang suka sama Gaby. Ya karena dia biasa pelayanan di depan, jadi semua mata kan nyorot ke depan. Ya, jadi kalau di sini ada pemuda-pemudi di depan, pasti cepat laku, saudara. Melayani Tuhan, saudara. Tapi bonusnya itu. Nah, ada satu pemuda juga yang naksir, orang Jakarta, dan dia 5 tahun lebih muda dari Gaby. Waktu kami bincang-bincang di video call, saya bilang, nah kalau yang ini dewasa, yang ini Papa setuju, ini dewasa. Nah, dia menjalin hubungan 2 tahun, saudara. Namun yang terjadi adalah selama 2 tahun itu hubungannya nggak direstui oleh mamahnya si cowok ini. Nggak setuju, saudara. Sedemikian rupa nggak setujunya gitu. Nggak setuju aja. Dengan macam-macam kalimat yang kalau didengerin sakit, saudara. Ya saya bilang ke Gaby, menantu yang disetujui mertuanya saja, nanti dalam perjalanan akan ketemu gesekan. Betul menantu-menantu di tempat ini? Yang ketawa pengalaman. Ya, nggak mudah menjaga hubungan dengan mertua, apalagi mertua perempuan, saudara. Saya bilang, yang direstui aja bakal kayak gitu. Apalagi dari awal kamu nggak direstui. Kamu akan ngalamin penderitaan yang panjang. Gaby hanya bilang, terus gimana Pak? Waktu orang datang ke saya kan nggak bisa nolak. Nah, waktu anak saya ini umur 30, kami orang tua mulai deg-degan juga, saudara. Ya, aku udah kepala 3, saudara. Belum nikah. Kalau di Indonesia kan masalah itu. Kalau di luar negeri enggak, saudara. Tapi di Indonesia itu masalah besar. Ketika kami harus kumpul dengan keluarga besar, kami harus hadapi berondongan pertanyaan yang sama, yang diulang-ulang, yang di-repeat, saudara.
Kapan mantu gitu ya. Nah itu nggak enak banget, saudara. Itu pertanyaan yang nggak enak banget. Ya, saya curhat ke salah seorang family, ke kakak saya, saudara, dan dia bilang, malahan apa yang saya pengen dikuatkan, pengen dihibur, pengen dikasih solusi. Tapi yang terjadi apa? Dia bilang apa? Lucy. Bukan Lucy. Tapi lu sih ngizinin anak lu sekolah tinggi-tinggi di luar negeri. Nah ini akibatnya. Kamu harus hadapi. Salah seorang ponakan kami, saudara, dia bilang gini, mungkin maksud dia untuk menghibur kami, tapi kenyataannya itu menusuk banget. Sakitnya tuh di sini. Dia bilang gini, Om, dia sebut namanya, nggak habis pikir. Kenapa? Gaby kan pinter, cantik, sopan. Tapi kok jodohnya berat amat ya? Yang ngomong gitu, saudara. Kok jodohnya susah banget ya? Apalagi kan Om sama Ii kan melayani Tuhan. Kok anaknya jodohnya berat banget? Saya harus belajar untuk jaga hati, saudara. Kalau saya melihat di sini banyak yang gendong cucu. Pak Iwan cucunya berapa? 2. Saya harus jaga hati supaya tetap bersih. Benar, saudara. Ya. Apalagi pelayanan saya di BPN, saudara. Bimbingan pranikah. Itu harus jaga hati banget, saudara. Supaya hati nurani saya tetap bersih, saudara. Namun satu yang jadi ayat yang saya pegang sampai hari ini, Mazmur 18. Ayat 26. Saya sering meremakan ayat ini. Ketika intimidasi datang dalam hidup saya, ketika tekanan datang, ketika saya mulai ragu dengan skenario Tuhan, saya selalu baca, saya perkatakan ayat ini. Mazmur 18 ayat 26. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Tuhan, Engkau setia. Saya mau belajar tetap setia, karena terhadap yang setia, Tuhan berlaku setia. Tahun lalu, saudara, di bulan Oktober, anak kami ini membelikan kami bertiga tiket ke Eropa, saudara. Tiket untuk pertengahan Desember, saudara. Nah, di pertengahan bulan November, saudara, Gaby hubungi saya dan dia bilang gini, Papa, minggu depan ada cowok yang bilang ke sahabat saya dia suka sama saya. Terus dia akan datang ke Munchen ketemu dengan saya. Pria ini tinggalnya 7 jam naik mobil dari kota Munchen, saudara. Jadi kurang lebih antara Bandung dengan
Jogja gitu. Gaby bilang dia mau datang, mau kenalan dengan saya, saudara. Itu pertengahan November. Jadi waktu saya pegang tiket ke Eropa, nggak ada ceritanya. Pria ini muncul, masih disimpan Tuhan. Rupanya Tuhan mau kasih kejutan, saudara. Hadiah Natal buat keluarga kami. Pria itu namanya Jeff, saudara. Dia gini ceritanya. Di gereja itu ada pelayan baru. Pindahan dari kota Göttingen. Dia mahasiswa Indonesia yang lulus dan kerja diterima di Munchen, saudara. Dia gabung dengan Gaby di pelayanan pemuji, dan pria ini, dia pria Indonesia, saudara. Dia orang tuanya ada di Jakarta, orang tuanya pendeta, saudara. Pria ini kenal dengan Gaby, dan dia mulai berpikir gini, saya punya sahabat di Göttingen, orang Jerman terbaik yang pernah saya ketemu. Nah ini di depan saya Gaby, dia juga baik. Kenapa aku nggak kenalin? Nah akhirnya saudara itu yang terjadi, saudara. Dikenalin dan akhirnya waktu kami tiba di Munchen itu, yang jemput adalah pria tadi. Padahal untuk ke situ dia harus mengendarai mobil 7 jam dari kotanya. Sebelumnya saya berpikir nggak akan ada yang jemput, cuman Gaby yang jemput. Karena apa? 2 hari sebelumnya mamahnya dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba sakit mendadak dan belum pernah sebelumnya dirawat di rumah sakit. Artinya mamahnya sakitnya cukup berat. Tapi pagi itu benar-benar kejutan. Karena Gaby juga nggak pernah bilang ke kami. Yang jemput kami, Jeff itu, saudara. Kami hanya berdoa buat anak kami. Tuhan, berikan kepada Gaby pria yang takut akan Tuhan, yang bisa jadi imam buat Gaby. Tapi apa yang Tuhan jawab? Dia beri pria yang seumur dengan Gaby, 34 tahun. Tapi dewasa banget, saudara. 2 hari kami jalan bareng di Munchen dan beberapa tempat. Dan saya, waduh ini untuk umurnya dewasa banget, saudara. Dia orang Jerman, dia S2 biomedical. Jadi di kuliahnya itu dia sempat kerja, saudara. Biomedical adalah ahli mesin-mesin kedokteran. Kita tahu Jerman adalah rajanya mesin-mesin kedokteran. Nah dia S2 di situ, sempat kerja, tapi kemudian dia berpikir ini bukan passion saya. Passion saya bukan mesin, walaupun dia sampai S2 lulus. Passion saya adalah orang, manusia, bukan mesin. Jadi akhirnya dia switch masuk ke kedokteran lagi. Dan dia sedang mengambil spesialis bedah, saudara. Orangnya humble, saudara. Dan helpful people. Dia nggak nolong gitu. Apa saja kebutuhan kami dia gitu. Pokoknya menantu idaman emak-emak, saudara. Sampai di hari kedua itu, kami harus pulang dari Rothenburg, tapi kereta
nggak ada, saudara. Udah cukup sore waktu itu, kereta nggak ada. Harusnya dia 3 jam lagi udah sampai di Gutingen, saudara. Tapi gara-gara keretanya nggak ada, saya sendiri nggak tahu karena saking capeknya saya tidur, saudara. Kereta nggak ada, dia antar balik lagi kami ke Munchen. Waktu kami dibangunkan, udah nyampe itu. Saya bangun di Munchen, saya kaget, kok saya nggak naik kereta, kok saya naik mobil yang sama. Nah kalau ini betul-betul, oh my God gitu. Baik banget, saudara. Sampai saya mikir gini, ini baik, ini asli gitu. Ini karena ada maunya, palsu gitu. Waktu saya dialog dalam hati gitu, Roh Kudus taruh satu ayat, ingatkan satu ayat. Nakku, kamu kan bapak, kamu kan ayah. Apakah mungkin kamu memberi Gebi ular ketika dia minta roti? Kaget. Tuhan taruh suara itu, ayat itu di hati saya. Saya langsung, Tuhan ampuni saya. Ketika saya ragu-ragu, ketika saya hilang percaya, ampuni saya. Saudara, dia Tuhan yang bisa menjawab doa-doa kita lebih dari yang kita harapkan. Waktu saya ngobrol dengan dia di rumah makan, saya bilang, Jeff, kamu tahu apa konsekuensinya pacaran dengan anak saya? Ya, dia bilang. Saya bilang, no sex before marriage. Buat bule itu aneh, saudara. Tapi dia bilang, saya setuju. Dan mereka sedang dalam hubungan pacaran yang kudus. Setiap akhir minggu, saudara, weekend, sebelum saya hari Senin tulis renungan untuk jemaat, ya, itu hari Sabtunya, karena dia libur, saya harus tulis renungan yang sama dalam bahasa Inggris ke dia. Dan dia selalu bilang, thank you, Andreas, dia sebut nama saya. Dia sangat enjoy, dan dia bilang, saya mau belajar banyak tentang Tuhan yang kamu sembah, tentang Tuhan yang kamu layani, tentang Tuhan yang kamu kasihi. Dia sangat haus dengan hal-hal yang rohani. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan. Sekarang kita melihat satu kisah yang indah di kitab Rut, saudara. Kisahnya Naomi.
Rut 1 ayat 20 dan ayat 21. Rut 1 ayat 20 dan 21. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini kisah seorang ibu yang pulang ke kota asalnya, Bethlehem, setelah sekian lama merantau. Ibu ini bernama Naomi, yang artinya beautiful, indah. Ketika tetangga-tetangganya, teman-temannya menyapa kedatangannya, Naomi jawab dengan kalimat tadi, jangan panggil aku lagi beautiful, karena hidupku gak indah. Hidupku penuh malapetaka. Suamiku mati, kedua anakku juga mati. Dengan tangan yang penuh, aku meninggalkan kota Bethlehem ini, pergi ke Moab dengan harapan aku pulang membawa 2 kali lipat dari yang ada di tanganku. Aku pergi dengan tangan penuh, tapi aku pulang dengan tangan kosong. Saudara, kenapa Naomi bilang aku pulang dengan tangan kosong? Padahal saudara tahu, benar Naomi pulang dengan tangan kosong? Benar dompetnya kosong. Tapi sebetulnya dia nggak pulang dengan tangan kosong. Karena di sebelahnya ada Rut, menantu yang sangat mengasihi Naomi. Kenapa Naomi menyebut tangannya kosong sekalipun dia masih punya Rut? Saudara tahu, Rut pertama adalah orang Moab, berarti dia orang asing. Yang kedua, Rut adalah janda. Yang ketiga, Rut adalah yatim piatu. Itu sebabnya ketika Naomi bilang, kamu kembali, biar aku jalan pulang sendiri. Rut bilang, enggak. Allahmu lah Allahku. Kenapa Rut bilang gitu? Karena Rut yatim piatu. Orang asing, janda, yatim piatu. Nol besar. Itu nol besar. Enggak dihitung sama Rut, sama Naomi. Enggak masuk hitungannya siapa Rut di mata Naomi. Dan dia katakan, tanganku kosong. Aku enggak punya apa-apa, aku enggak punya siapa-siapa. Naomi lupa bahwa arti kata menantunya, Rut, artinya adalah sahabat setia. Katakan sahabat setia. Sudah lihat apa skenario Tuhan berikutnya. Rut 2 pasal yang ketiga. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut selai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimeleh. Saudara, saya menggarisbawahi kata yang di tengah ayat ini.
Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut selai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan. Saya garis bawahi kata ini di Alkitab saya. Kebetulan adalah skenario Tuhan. Bagaimana mungkin di antara puluhan di kota itu ladang, Rut berdiri di depan ladangnya Boas. Itu skenarionya Tuhan. Sudah tahu siapa Boas? Boas konglomerat di kota Bethlehem, saudara. Kalau di kisah ini kita baca, pegawainya banyak. Kalau tanahnya sempit, dia nggak perlu pegawai yang banyak. Benar nggak? Dan pegawai-pegawainya bekerja berhari-hari. Udah banyak, berhari-hari. Artinya apa? Tanahnya sangat luas. Dan Boas ini, saudara, dia cakep. Kenapa saya bilang cakep? Karena Boas ini buyutnya Daud. Daud kan cakep ya, pipinya kemerah-merah dan sangat cakep, saudara. Nah, kalau Daud aja cakep, pasti buyutnya juga cakep, saudara. Ya, karena Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Dan tadi saya bilang tanahnya berhektar-hektar, tajir, saudara. Udah cakep, tajir, terus baik hati, saudara. Dia lembut, memperlakukan para pekerjanya juga dengan lembut. Dan dia orang yang takut Tuhan. Itu sebabnya kisah Naomi, saudara, diakhiri dengan happy ending. Kita baca dalam Rut pasal yang keempat. Ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Luar biasa Tuhan. Dia bisa nyimpen seorang Boas. Sebetulnya begitu banyak bagi Boas untuk menikah pada waktu yang lebih muda. Benar nggak saudara? Dia tajir, dia punya uang, dia punya harta, dia cakep. Bisa saja dia menikah jauh hari sebelum dia ketemu Rut. Tapi Tuhan menyimpan seorang Boas untuk seorang wanita yang namanya Rut. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa mengubah musibah menjadi anugerah. Amin, saudara. Bilang ke kanan ke kiri, Tuhan mengubah musibah menjadi anugerah. Naomi bilang, tanganku kosong. Dengan kalimat lain, aku kehilangan banyak.
Berapa banyak di tempat ini yang selama pandemi, saudara merasa kehilangan banyak. Saya pun selama pandemi, saudara, semua mesin cetak saya terjual, saudara. Ibu Gembala waktu besok rumah saya mungkin kaget, kok kosong. Tapi kalau saya masih punya mesin, saya nggak bisa hampir sebulan ada di Jerman. Karena harus ngurusin kerjaan. Tapi saya bisa ke sana lebih hampir sebulan. Karena skenarionya Tuhan. Saya bersaksi siang ini untuk saudara, baik yang di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online. Ada yang mungkin saudara merasa harapan saudara hancur, seperti Naomi. Saudara mungkin merasa masa depan saudara kabur, gak jelas, seperti Naomi. Mungkin ada juga di antara saudara yang sakit gak sembuh-sembuh, keuangan saudara sulit, hubungan keluarga berantakan. Saudara mulai malas doa, saudara mulai malas baca firman. Saudara mungkin nggak terucap tapi dalam hati bilang, gak gereja-gerejaan. Saudara hilang semangat, kecintaan untuk melayani Tuhan. Selama ini mungkin saudara puas dengan ibadah online, nyaman dengan ibadah online. Hari ini gereja terbesar di Indonesia bukan GPDI, bukan HKBP, bukan GBI. Gereja terbesar di Indonesia adalah jemaat piyama. Ya, piyama saudara, dengan piyama, dengan celana pendek. Ibadah online saudara. Dan ini saya ikut WA dari gembala-gembala dari beberapa denominasi. Mereka cerita yang sama. Di gereja kami ada yang datang tapi jiwa-jiwa baru. Terus yang lama-lama kemana? Piyama. Digenapi ayat itu. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Kalau saudara orangnya, nggak usah malu, saudara. Sebab bukan hanya Rut, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia, Tuhan, tetap setia. Karena Dia, Tuhan, tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara mungkin merasa seperti Naomi yang gak setia, yang meninggalkan Bethlehem, rumah roti, pergi ke Moab. Tapi berita baiknya adalah
untuk seorang Naomi sekalipun, Tuhan masih menyediakan, Tuhan masih menyisihkan seorang Ruth, sahabat yang setia. Saudara mungkin merasa hari-hari ini saudara sudah berubah setia. Namun Paulus menulis kepada Timotius, sekalipun kamu gak setia, tapi Yesus tetap setia. Apalagi kalau saudara hari ini tetap setia. Pemazmur tadi katakan, untuk orang-orang yang berlaku setia, Tuhan berlaku setia. Jangan berhenti berharap. Jangan jemu berdoa, saudara. Penyakit yang hari-hari ini banyak menginfeksi gereja Tuhan adalah jemu berdoa. Aku udah doa sekian lama, tapi Tuhan gak jawab. Belum waktunya. Tuhan punya waktu yang terbaik buat saya, buat saudara. Dan ketika Tuhan jawab, jawabannya lebih dari yang kita doakan. Lebih dari yang kita harapkan. Saudara percaya itu? Mari kita bangkit berdiri, saudara.